Betul. Bertepatan juga dengan 10 tahun Hammer Sonic Ya. yang Sabtu nanti kita akan konser bareng-bareng nyanyi lagu banyak hits dari Green Day yang Yes. kali ini akan yang dibawa sama Ravel Entertainment. Yes, Dan yes. di Detik Sore, di Sunset Talk sore ini kita kedatangan siapa, Cut? Siapa, Ada Pak? Mas Krisna, Ada Mas Krisna. Partnership and Talent Manager dari Ravel Entertainment. Hai Selamat Mas sore, Krisna. Mas. Apa Hai. kabar? Baik, thank you. Ini tidur udah cukup ya kemarin setelah The Course Udah ya. cukup ya. Lumayan cukup. Tapi udah aman lah ya kemarin setelah The Course sukses dengan kerennya. Iya. Sekarang Ravel mempersembahkan Green Day, Green nih, Day. bertepatan dengan 10 tahun. Ya rangkaian Hammer Hammer Sonic 10 tahun 1 dekade. Wow. Iya. Wow, Ya, satu mungkin dekade. Mas Krisna boleh cerita proses sampai akhirnya bisa mendatangkan Green Day dulu, Mas. Ya. Kalau proses sebenarnya approachingnya itu Ravelnya sendiri itu dari tahun 2022. 2022. 2022, wow. Begitu 3 tahun. mendengar Green Day mau walk tour, Ya. Ravel mulai tuh kontak dengan timnya Green Day. Dan cuma intensnya sih di awal tahun 2024 tuh. Ravel bolak-balik LA terus kan tuh meeting sama Oke. timnya Green Day. Sampai endingnya kita announce juga akhirnya Ya. Green Day live in Jakarta. Oke. Jadi kalau bisa dibilang prosesnya cukup panjang, Iya. tapi ini ya apa namanya berkesinambungan gitu ya. Ya terus intens. Iya. Tapi memang meant to be, maksudnya aiming emang 10 tahun Hammer Sonic nih kita bikin apa ya? Emang ada tujuan ke situ atau memang gimana? Karena memang karena kita tahu Hammer Sonic mau 1 dekade, sebenarnya itu Green Day adalah rangkaian. Dari rangkaian akan menuju puncaknya nanti di Hammer Sonic Festival 10 tahun kan. Nah itu jadi kita mulai dari While She Sleeps awal waktu itu tahun 2024 Green Day dan nanti akan ada beberapa surprise lagi dari Ravel Entertainment sih. Wow, ditunggu tahun nih ini. surprise-nya. Tahun ini. ini. Oke. Tapi sebenarnya susah nggak sih Mas kalau misalkan ngundang artis-artis luar untuk datang ke Indonesia sebenarnya? Sebenarnya dibilang susah nggak juga selagi kita punya reputasi ya. Terus juga punya pengalaman yang pasti punya budget sih. Betul. Makanya, penting tuh. itu yang penting itu kan budget benar. kan. Nah karena memang kenapa Green Day bisa ke Ravel karena memang Ravel kan punya scene musik rock dan metal di Indonesia gitu. Dan memang Green Day akhirnya melihat itu juga pernah menyelenggarakan event-event besar di Indonesia. Scene-nya di rock. Nah makanya mereka puji Tuhan ke Ravel Entertainment. Reputation does matter ya Mas ya. Yes, Dan Indonesia ini kan juga termasuk negara yang saat ini cukup banyak didatangi sama musisi internasional gitu. Itu juga cukup berpengaruh nggak Mas ke daya tawar kita? Indonesia sekarang udah topik kok. Udah Oke. pilihan, udah pilihan. Jadi nggak Singapura, Bangkok lagi. Oke. Jadi udah Indonesia sekarang Jakarta. Jadi posisinya nih udah termasuk inilah ya top of the list gitu ya bisa dibilang ya untuk musisi-musisi ini datang gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan untuk target marketnya sendiri, ini tuh lebih mengarahnya ke Gen Z kah, millennials kah, atau boomers kah mungkin? Sebenarnya kita lihat dulu ya. Saat ini kan scene punk rock lagi naik juga nih. Ya. Lagi ya. Beberapa anak-anak Gen Z kan. Benar. Nah ini jadi kalau misalnya Green Day pas datang itu momennya tepat. Jadi semuanya bisa kena itu di situ. Mulai dari yang Gen Z sampai yang dulu masih yang boomers. nongkrong di warnet Yeah. dengerin Green Day tuh Wake Me Up. When September ends. Ini nggak lama lagi di 15 tuh tinggal Tanggal 4 hari lagi. 4 hari Udah mulai lagi. loading ya Mas? Kenapa? Udah mulai loading kah Kita di udah Ancol? Udah dari 2 minggu lalu sih kita udah mulai. Wow. Oke. Ada persiapan ya. Persiapan sudah seberapa jauh sampai saat ini Mas? Kalau untuk saat ini bisa dibilang almost 90%. 90%? Ya. Oke. Wow. Jadi untuk kesiapan stage, venue, crowd control, terus security itu udah kita perhitungkan dengan baik sih. Jadi ya kita tinggal tunggu waktu aja dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Karena Sabar mau banget. nggak mau ini juga jadi salah satu represent Indonesia Ya. gitu Mas ya, menyambut musisi internasional sekelas Green Day gitu. Iya. Pendengar Green Day di Indonesia kan juga cukup fanatik ya. Fanatik. Anak-anak warnet 2000-an ya, when we were young. Tapi kalau misalnya soal ngedatangin artis internasional tuh kan juga nggak lengkap rasanya kalau kita nggak nanya soal
keinginan-keinginan mereka yang harus dipenuhi gitu. Iya, alias Riders ya, Riders. Boleh cerita nggak Mas soal Riders dari Green Day sendiri? Kalau di Ravel Entertainment untuk Riders sih selama ini masih bisa kita handle dengan baik ya. Yang pasti sih kalau untuk ngurus Riders sih harus punya tim yang memang berpengalaman Mas. Gitu karena banyak dari mereka tuh yang misalnya minta sesuatu produk misalnya minuman tuh merek luar gitu. Di Indonesia nggak ada. Nah itu kalau misalnya timnya nggak solid itu agak sulit tuh Mas. Oke. Gitu kita harus bener-bener cari gitu. Karena mereka kadang-kadang akan bete gitu. Dan harus spesifik itu ya? Iya. Nggak boleh Spesifik diganti misalnya. yang mirip gitu nggak Bisa. Cuma kan harus approaching lagi, harus kasih penawaran lagi gitu kan. Ada negosiasinya ya. Iya. Termasuk Green Day juga begitu? Untuk Green Day sih sampai detik ini masih aman-amannya aja sih. Kita masih bisa handle kok semuanya. Belum ada yang gimana-gimana. Oke. Nah kalau yang random, pernah nggak dapet Riders? Ya ampun random banget ini sulit lagi. Tapi random begitu kayak, wah kepikiran ya mereka minta ini gitu. Ada nggak Mas? Ada sih waktu itu mungkin minta backgroundnya, backdropnya itu warna tertentu gitu. Nggak mau warna lain gitu. Biasa tuh band-band metal tuh biasanya begitu. Oke. Ada aja pasti kayak gitu Pasti sih. ada, cuma masih normal lah, masih normal. Masih lah. normal. Siap, Kalau siap, misalkan Riders Green Day yang paling sulit buat dicari apa? Spill Mas. Spill dong Mas, penasaran deh. Saya nggak ngurus Raiders soalnya, jadi saya agak bingung dijawabnya. Ya nanti bisa kita kulik lagi Bisa ya. kita kulik, Tapi ya. soal konsernya nanti nih tanggal 15 ini kan terakhir Green Day itu tahun 96 ya ke Jakarta gitu. Dan ini adalah waktu yang sangat panjang dinanti oleh para fans. Apa sesuatu yang spesial mungkin bisa di spill ke The Tickers nanti ini sudah disiapkan oleh teman-teman Ravel? Oke. Kalau untuk dari Green Day-nya sendiri ya, ini kan mungkin mereka kan umur udah ada ya. Jadi ya sorry ya emang benar Iya, kan? iya, Iya benar betul. Kemungkinan dalam waktu 5 tahun ke depan sih kayaknya mereka nggak akan tur lagi ke Asia sih gitu. So ini adalah jadi- kesempatan langka. Ya kesempatan langka. Karena kan kalau dilihat dari 96 terus tiba-tiba di tahun 2025 kan panjang banget tuh. Jauh banget Nah, ya Gitu kan. betul. Kayaknya nggak mungkin deh tahun depan dia datang lagi atau 2 tahun lagi kan. Iya. Lebih cepat lebih baik sih ya Ya. untuk memanfaatkan kesempatan ini. Tapi kalau speaking of ini kan berarti since ini adalah consider sebagai kesempatan langka untuk Ya. dapat menyaksikan Green Day langsung di Jakarta. Dari Ravel sendiri apa yang akan disuguhkan nanti Mas untuk para fans Green Day? Yang pasti sih sesuai dengan standar internasional dan yang pasti kita akan suguhkan yang spesial dan spektakuler sih. Jadi datang aja. Jadi datang aja, langsung saksikan aja. Harus menyaksikan langsung ya. Oke, Kira-kira durasi konser akan berapa lama Mas? Kalau yang saya dengar sih mungkin Green Day, kalau seperti di konser-konser berikutnya, Green Day-nya aja mungkin bisa sampai 30 lagu kayaknya. 30? Wah, Ya. 30 lagu. Wow. Wow, mereka Wow. om-om yang sudah cukup berumur itu masih sanggup ya ngobrol. Karena kan banyak tuh spill-spill dari konser di luar negeri kan. Iya. Lagunya, songlistnya banyak banget ya. Mungkin Sama nggak nggak jauh beda. setlistnya Sama sama yang nggak? di Jakarta nanti? Mungkin nggak jauh beda sih. Mungkin nggak jauh Oke. beda ya. Gitu. Tapi yang pasti semua hits Green Day akan dibawain ya. Pasti. Yang Pasti ya sih. semua masuk dalam playlist Winem-nya anak Oh, warnet iya. 2000-an tuh pasti harusnya masuk ya. Makanya harus latihan nyanyi tuh, baca Oh, liriknya kan, Bener. apalin lirik. Iya, Atau iya, di print ya Mas bawa. Boleh nggak Mas bawa printan masuk ke dalam venue? Bisa sih kalau kertas doang mah. Boleh kan kalau kertas boleh ya? Bisa. Dari tapi handphone ribet juga ya. bisa. Iya, Oh, iya handphone bener, bisa bisa. juga sih. Dari handphone Tapi kayak lebih bisa. enak pakai Tapi kertas gitu loh. Enggak, mohon maaf sambil nonton sambil begini Pak kita. Terus dan dicari gelap lagunya. juga pasti ya. Kelamaan, keburu habis Gue kenapa lagunya. kepikirannya ngeprint kertas ya? Oh lo mau gitu, tapi tolong deh siapa tahu ya jadi sesuatu yang viral Ya, tuh. apa namanya save the nature ya. Ah, Jadi less paper gitu, paperless. Jatuhnya kayak choir Pak Bapak. Benar. Dan juga bicara soal konser musisi internasional pasti nggak lengkap kalau misalnya dia datang nggak dengan sajian merch Yes, spesial yang dibawa betul. gitu. Nanti akan ada nggak Mas di venue? Pasti. Pasti ada. Nanti akan di-announce di Instagram kita sih. Nanti akan di-announce desainnya juga. Jadi Oke. ditunggu aja. Oke. Oh belum di-announce tapi sekarang? Belum di-announce, tapi pasti ada. Kita udah terima kok desainnya juga. Mau ini nggak? Boleh di-spill nggak? Iya. Harganya dari harga berapa? Dan apa Harga- aja? Range-nya. Yang pasti sih kaos ya. Merchandise Kaos, pasti ya. kaos Kaos tees. udah pasti ya. Kalau yang saya tahu sih saat ini sih kaos doang. Mhm. Yang pasti belakangnya World Tour sih. World Tour. Bukan yang Tour. live special in Jakarta gitu-gitu. Oh enggak. Range-nya Oh. belum bisa di-spill nih Mas. Biar bisa The Tickers mungkin yang nonton. Paling kalau Nyiapin. kaos-kaos
Mungkin ya. Range-nya 500 kira-kira. mungkin. 500. Mungkin ya. Oke. Oke. Tuh, The Tickers ya kan. Baik. Wajib. Mas bicara soal antusiasme konsumen gigs di Indonesia gitu ya, ngelihat beberapa tahun terakhir banyak banget kan yang bawa musisi internasional ke dalam negeri gitu. Ya. Kayak kalau misalnya banyak berarti demand-nya tinggi gitu. Dari Revel sendiri melihat beberapa yang sudah diselenggarakan sejauh ini, gimana antusiasme penonton, Mas? Biasa kita lihat peta dari pendengaran Spotify biasanya gitu kan. Dari situ kan kelihatan kan Indonesia nih pendengaran band ini berapa banyak gitu kan. Terus di sosial media kalau band ini diangkat engagementnya gimana gitu kan. Dari situ juga kita bisa ngelihat sih petanya gimana. Dari situ. Tapi nggak satu sumber doang nih, Nggak satu sumber Spotify doang, doang iya. misalnya gitu ya. Cuma itu itu rata-rata jadi pegangan kita juga sih, salah satu pegangan kita. Alias kalau misalnya ada band kesukaan kita yang pendengarnya banyak di Indonesia dan belum pernah ke Indonesia, bisa jadi itu yang akan dibawa juga oleh Revel di masa mendatang ya. Mungkin bisa jadi, cuma karena kan banyak ya masukan-masukan, wah band Iya, ini iya. nih pendengar lagi naik daun nih gitu. Cuma kan kadang kita berpikir kita suka atau orang lain suka, masyarakat belum tentu gitu kan. Makanya kita cari band yang benar-benar kita selama ini ya R&D juga Mas, datengin band juga kan. Gitu kan. Jadi itu nggak sebentar tuh gitu. Kenapa bisa menentukan ini. Nah, itu biasa Ravel yang bisa jawab tuh. Oke. R&D-nya tuh berapa lama sih Mas kira-kira kalau misalkan mau datengin satu artis internasional gitu? Sebulan 2 bulan biasanya. Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Karena kan pasti nggak mungkin dalam 3 bulan oke dealing gitu enggak. Iya. Spesifikasinya apa tuh Mas biasanya untuk kayak menentukan oke nextnya pingin ini gitu? Satu pasti Ravel akan dengar dulu kan. Ini akan World Asia Tour nih gitu kan. Habis itu di research dulu sama dia kan. Dia approaching dulu, meeting dulu sama timnya, kira-kira bisa nggak didatengin ke sini. Yang penting itu dulu kan. Nah baru dari situ baru kalau misalnya udah ketemu titik temu, mereka akan ke tim, biasa kita akan ngobrol, kita akan meeting bareng-bareng. Gimana band ini, oke nggak kita datengin. Biasa Ravel seperti itu sih. Jadi selalu menanyakan ke tim juga gitu. Iya. Oh, oke. Nanti ada band pembuka nggak sih Mas? Ada opening act ya? Udah. Waktu kita udah announce juga tuh, band dari Jogja ya, Rebellion Rose. Oh, Rebellion Rose ya. Oh, Rebellion Rose, oke baik. I see. Dan bicara soal nanti konsernya, ini venue-nya nih ada yang disiapin khusus nggak untuk Green Day Mas? Dalam hal maksudnya panggungnya apakah ada disiapin permintaan khusus dari Green Day-nya? Kalau untuk masalah stage dan produksi saya nggak bisa jawab, karena itu bukan ranah saya sebenarnya. Cuma yang pasti sih seperti konser-konser Ravel sebelumnya, Emersonic, Next Fest kemarin nggak jauh beda kan seperti itu. Tetap standar, kita udah punya standarnya seperti itu. Standarnya udah punya sendiri gitu ya. Ini karena ini kan tinggal berarti 4 hari lagi nih Mas. Tiketnya tuh masih bisa dibeli gak sih? Atau udah sold? Siapa tahu ada yang kayak ketinggalan gitu kan. Mungkin untuk beberapa kategori udah sold out ya. Oke. Misal pun ada, palingnya tinggal tipis-tipis aja lah. Ya makanya buru-buru tuh, buru-buru deh. The Tickers buru-buru. Bisa dicek di mana Mas tiketnya? Di Instagram kita di @travelentertainment ada di situ. Bisa dilihat di situ infonya atau semuanya di web ada ya. www.greendayjakarta.com. Baik. Oke. Baik. Ini kita nggak dapat tiketnya Mas. Siapa tahu bisa liputan di sana. Ada gituannya soalnya kan tetap harus ada masuknya boleh ya. Bisa Boleh ngobrol dong. nanti di belakangnya. Bisa. Boleh. Jujur penasaran banget nanti kayak open lagu pembukanya bakal apa nih yang dibawa sama mereka gitu. Mungkin udah ada setlist yang dibocorin sama mereka Belum ada Mas. Belum. Kita juga nggak tahu nih mereka setlistnya apa untuk di Indonesia gitu. Iya. Mereka bakal crowd surfing juga nggak nanti? Mungkin enggak ya karena stage-nya gede banget sih kayaknya. Iya. Gede banget sih itu. Panggungnya tuh ada yang maju ke depan gitu nggak Mas? Atau yang full di depan aja? Langsung barikade ya. Langsung barikade ya. Oke. Iya. Mungkin juga terakhir soal tips nanti buat penonton yang akan nonton dari Revel juga mungkin ada imbauan gitu buat teman-teman yang nanti akan hadir. Tipsnya paling ya tidur cukup. Tidur cukup penting Ya gitu kan? ya. Kalau bisa cuti Makan besoknya. dulu. Kalau bisa Ya kan? cuti besokannya Minggu sih ya, masih minggu ya. Minggu Aman nggak lah usah ya. cuti. Terus ya paling ya pengendalian diri aja sih. Oh Pengendalian iya, diri. benar. Pengendalian diri itu maksudnya
Jangan heboh-heboh, jangan rusuh gitu kan. Jangan rusuh. Kebanyakan makan gula guys. Nanti di sana Nanti kalian sugar rush di salto-salto. sana. Jangan, nggak usah yang kayak gitu ya, Bener. gitu. Next apa Mas yang disiapin sama Revel Mas untuk Tunggu aja ya. Biasanya kita selalu bikin surprise sih biasanya. Aduh, surprise ini suka deh cowok-cowok yang We suka knew it. surprise. Ini it's always gonna be surprise when it comes to Revel. Tapi kira-kira surprise itu akan di-announce di kuartal 1 ini kah? 2 kah? Gini, biasanya kalau misalnya follow Instagramnya Rafael Junardi gitu kan, biasa dia akan spill tipis-tipis tuh di story tuh. Hint-hintnya ya. Ya, clue-cluenya tuh Oke, biasa ada di oke. situ tuh gitu. Aduh gue pengen nyebutin nama bandnya tapi ntar aja deh di belakang. Oh gitu, rahasia ya Mas soalnya Soalnya ya. ini bisa bikin geger banget. Kalau ada disebutin kayak Inisialnya aja deh. Nggak usah inisial. Salah satu huruf. Ini gue bilang begini aja orang udah langsung ini pasti nih. Ini pasti nih. Soalnya kayaknya itu kalau misalnya sampai beneran sold out sih dalam hitungan by seconds. Oke. Tapi Green Day juga satu tontonan yang harus banget ditonton Iya. memang karena memang ini cukup lama mereka datang. Oh iya, Mana betul. mereka juga udah tua-tua juga Betul, ya. Jadi betul. omong mesti banget jangan dilewatkan detik Jangan Guys, ya. dilewatkan, harus wajib ini. Bener, uang. Dan masih bisa dibeli juga. Siapa Masih tahu bisa ada yang dibeli. ketinggalan kayak aduh skip lagi. Bener. Masih bisa nih tipis-tipis. Kalaupun uang habis gara-gara beli tiketnya nggak apa-apa. Habis ini kan ntar lagi THR. Betul. Lagian experience tuh nggak bisa diganti loh. Betul. Itu Waktu dia. itu nggak datang 2 kali ya. Jadi jangan Betul. disia-siain. Anyway, terima Gitu. kasih banyak Mas Krisna sudah Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak Mas Krisna. sama Detik Sore. Sukses untuk nanti hari Sabtu. Terima kasih. Iya, Ditunggu surprise-nya. lancar. Betul, ditunggu surprise-nya lancar, semuanya bisa memuaskan penonton dari Iya. awal sampai akhir. Ini penukaran wristband sudahkah? Belum kita nggak ada, Belum. kita Di venue by langsung e-ticket. the day. E-ticket Oh. kita pakainya. Oh e-ticket. langsung. Oh oke. Ini loh Go Green. Like. Luar Sekalian biasa. Mas, buat yang beli di pihak ketiga gitu yang di luar dari Revel, mungkin ada imbauan buat teman-teman. Kalau misalnya beli yang di pihak selain Rafael Entertainment, kita nggak menjamin gitu. Kalau misalnya kan banyak kasus tuh terjadi kan, Iya. misalnya penipuan atau double QR gitu Yes. kan. Iya betul. Jadi saya bisa arahkan, saya bisa minta kalian semua untuk beli di website resminya Rafael Entertainment untuk Green Day. Itu aja sih. Alright, Iya, jadi iya. jangan belinya yang mengundang risiko ya. Kalau Betul, mau nggak ada risiko ya langsung betul. aja di Revel Karena Entertainment. daripada udah keluar uang tiba-tiba nggak bisa masuk. Bener. Iya kan, Orang mah sayang kalau mau datang ke banget. konser kan pasti yang udah plong semuanya udah aman gitu. Iya, Nggak yang iya, dak-dikduk ini QR gue masih ada slotnya nggak Iya, ya? iya, Nggak iya, double iya. nggak ya gitu ya. Iya. Oke.